Ibu Saudara yang terkasih, para pemirsa program Naikol GPB dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan yang baik daripada Tuhan. Utamanya boleh menikmati malam hari ini, mensyukuri berkat anugerah Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Fitriani, Pendeta Jemaat GPIB Sumberkasih, Kecamatan Tapung, Riau, yang memiliki tanggung jawab pelayanan di Pos Pelkes Samaria Pelambayan dan Pos Pelkes Air Hidup Sekotuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan yang setia mengasihi kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Begitu besar kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati dalam segala aktivitas kami sepanjang hari, dan tiba malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah Engkau yang menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami firman Tuhan dan menjadikan kekuatan dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita di malam hari ini, Sabtu tanggal 11 Juni 2022, dari kitab Yoel pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memaknai berkat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana cara hidup atau tindakan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup ini di hadapan Tuhan. Maka dalam kacamata iman, ketika kita menikmati berkat Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang harus diperlihatkan dalam hidup iman kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai manusia yang beroleh kasih karunia Tuhan, maka dalam kehidupan iman kita harus memperlihatkan sikap dan perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita dalam kitab Yoel, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihatnya itu di pasal yang pertama, di situ memperlihatkan bagaimana Tuhan diperlihatkan sebagai hakim yang adil. Artinya Tuhan itu sebagai hakim yang adil yang akan menegur umatnya, yang akan menghukum umatnya ketika mereka melakukan pelanggaran berdosa di hadapan Tuhan dalam hal ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Tetapi bagi umat Israel, ketika mereka menyesali akan perbuatannya, merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah yang memulihkan keadaan umatnya. Dan seperti bacaan kita pada malam hari ini,
Di situ diperlihatkan bagaimana kehidupan umat Israel ketika mereka benar-benar dan sungguh-sungguh untuk datang kembali kepada Tuhan, untuk berubah, bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menunjukkan kasih-Nya dengan berkat yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan itu digambarkan dalam bacaan kita, bagaimana Tuhan akan menjamin masa depan kehidupan mereka, makanan yang terbaik, ketika digambarkan kebun-kebun anggur yang menghasilkan, kemudian juga sungai-sungai yang tadinya kering akan mengalirkan air yang melimpah. Jadi betapa Tuhan sungguh memperlihatkan dan menjamin masa depan umatnya ketika dalam kesungguhan mereka mau kembali kepada Tuhan dan mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memaknai hidup kita sebagai umatnya adalah hidup yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan, maka kita juga maknai hidup ini bahwa setiap berkat yang kita miliki dalam hidup itu semua datangnya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita pesan firman Tuhan yang mau dibagikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kasih Allah itu tidak dapat kita selami dalam pikiran kita sebagai manusia, bahwa kasih Allah itu mampu memulihkan dari yang situasi kehidupan yang sulit dan berat itu berubah dengan berkat. Kalau jika kita mau sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, setia dan bergantung kepada Tuhan, maka Dia yang akan menjamin seluruh hidup dan masa depan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selalu mengingat dan merenungkan dalam kehidupan ini, perjalanan hidup kita semua hanya karena kasih Tuhan. Dan dalam rangkaian bulan ini juga, dalam wadah persekutuan GPIB, bulan pelayanan kesaksian, ketika kita memaknai firman Tuhan, tantangan kita akan hadapi dalam kehidupan, baik dalam tantangan pelayanan di kota maupun juga di pedalaman, di pos-pos pelayanan kesaksian GPIB. Tetapi Tuhan yang senantiasa akan menguatkan kita untuk berjalan, untuk selalu melayani Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan yang akan menguatkan, maka kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam kerajaan sorga, Engkau pemilik kehidupan kami. Kembali kami umat-Mu datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa setiap apapun yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami hanyalah karena berkat kemurahan Tuhan. Maka dalam kehidupan ini kami mau bertanggung jawab dalam kehidupan iman kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, kehendaki dalam kata dan perbuatan sesuai dengan maksud Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, Engkau yang memberkati dalam kehidupan kami, utamanya dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan dalam kehidupan. Ya Bapa, biarlah kami selalu mengerjakan kehidupan kami, kehidupan iman yang bertanggung jawab kepada Tuhan, dalam ketulusan, dalam kerendahan hati, dan hidup takut akan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa dalam setiap tantangan, pergumulan akan kehidupan yang kami alami. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang menguatkan dan menolong kami, agar kami boleh dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab ketika kami berhadapan dengan setiap pergumulan dalam kehidupan. Maka kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan. Kami mau setia bekerja melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan dalam wadah persekutuan GPIB dalam bulan
pelayanan kesaksian GPIB, baik pelayanan di kota maupun pelayanan di pedalaman, di pos-pos pelayanan kesaksian. Engkau yang memberkati pemimpin umat maupun umat Tuhan, warga jemaat, untuk tetap bekerja melayani Tuhan, dan sehingga kami juga umat Tuhan boleh dapat membawa berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Bapa Sorgawi, kami selalu berdoa bagi kehidupan bangsa dan negeri kami. Biarlah Engkau yang menolong selalu kehidupan bangsa dan negeri kami, selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami malam ini, esok, pagi dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan kita di malam hari ini. Tuhan kiranya serta senantiasa menyertai dan menolong kita untuk selalu tetap berkarya demi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.